Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Berilah kami damai dan terang yang daripada Engkau, agar firman-Mu boleh berkuasa di dalam hidup kami. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah kita pernah meminta maaf, mengaku salah dan menyesal, tapi sebenarnya dalam hati kita masih merasa benar dan sebenarnya tidak ada penyesalan. Kata-katanya sudah keluar, maaf ya, tapi perasaannya tidak ikut. Maaf sudah diucapkan, tapi sebenarnya hati masih melawan. Ternyata itu bukan cuma masalah yang kita hadapi hari ini. Ribuan tahun yang lalu bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. Mereka merobek pakaian mereka sebagai tanda pertobatan. Karena itulah kebiasaan zaman itu. Tapi hati mereka tetap keras, tetap jauh dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui Nabi Yoel. Robeklah hatimu dan bukan pakaianmu. Ada setidaknya dua hal yang bisa kita jadikan pegangan hidup kita. Yang pertama, pertobatan sejati itu dimulai dari hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam budaya Timur Tengah kuno, merobek pakaian menjadi tanda dari duka cita dan penyesalan. Orang-orang biasa melakukannya ketika mereka berduka atau ketika mereka menyesal. Tapi ternyata bagi Tuhan, bukan merobek pakaian yang penting. Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu hati manusia itu sendiri. Ternyata yang Tuhan pedulikan bukan tampilan luarnya. Tidak perlu ada kata saya menyesal atau air mata yang mengalir. Tapi kalau ternyata di dalam hatinya tidak ada niat untuk berubah. Yang Tuhan mau adalah hati yang jujur, hati yang benar-benar menyesal dan mau berbalik kepadanya. Dan yang kedua, alasan kita untuk berbalik kepada Tuhan adalah karena Tuhan itu baik. Yoel tidak hanya menyerukan pertobatan, tapi dia juga memberikan alasan. Dan alasannya bukan karena takut dihukum, atau bukan karena terpaksa, tapi alasannya adalah Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Maka jangan bayangkan Tuhan itu sebagai hakim yang memegang palu dan siap untuk menghukum kita kapan saja. Tapi bayangkan Tuhan gambarannya adalah sebagai seorang bapa yang menunggu kita dengan tangan yang terbuka. Bahkan di akhir ayat ini dikatakan, Ia menyesal karena hukumannya. Artinya Tuhan tidak senang menghukum kita. Tuhan tidak mencari-cari alasan untuk menghukum kita. Tapi Tuhan justru menunggu dan rindu supaya kita berbalik kepada Dia. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan sampai kepada kita hari ini. Maka baliklah kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, tinggalkan segala perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak-Nya sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan menunggu waktu yang tepat, jangan menunggu kondisi sampai tenang. Tapi Yoel 2 ayat 13 berkata, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sekarang. Mari kita menjawab panggilan Tuhan untuk berbalik dengan hati yang sungguh. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga untuk firman-Mu yang telah berkumandang di tengah kami pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk berbalik kepada Tuhan saat ini juga, meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat yang bertentangan dengan firman Tuhan, agar kami boleh selalu berjalan di jalan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam setiap perilaku kami, setiap aktivitas kami, setiap harinya, biarlah kiranya Tuhan selalu yang menuntun kami, agar kami boleh selalu berjalan di jalan yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Satu hari ini aktivitas kami Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang melindungi,
menjauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunkan kami dari salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.